warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel saya. Pada episode perdana saya kali ini saya akan memberikan tips seputar otomotif khususnya roda 2. Di mana di Indonesia sendiri kendaraan roda 2 sudah sangat mendominasi dari semua kalangan. Roda 2 merupakan kendaraan seribu umat, di mana semua orang sudah bisa mengendari kendaraan roda 2 ini, dari mulai yang manual sampai dengan yang otomatis. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih oli motor metik yang sangat tepat untuk motor Anda. Oli motor sangat penting untuk kinerja mesin motor Anda. Nah, oli ini yang sangat menentukan performa dari motor Anda. Penasaran dengan tips saya yang pertama ini? Silakan. Oke, sobat Oto. Di sini ada beberapa cara memilih oli motor metik. Terdapat cara yang bisa dilakukan untuk memilih motor metik. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, sesuaikan dengan rutinitas. Dalam memilih oli motor metik, sangat penting untuk menyesuaikan dengan rutinitasnya. Apakah motor metik Anda sangat sering digunakan setiap harinya? Bagaimana Sobat Oto? Kendaraan Anda digunakan seperti apa setiap harinya? Aktivitasnya sering jalan jauh atau cuma sekitar daerah kota-kota saja? Berangkat kerja, pulang kerja, atau bagaimana? Silakan disimak. Nah, perlu Anda ketahui, motor yang sering berhenti akan membuat mesin menjadi cepat panas. Solusinya agar tidak cepat, mungkin kalau panas pastinya ada penguapan kan. Nah, jadi solusinya itu membutuhkan zat adiktif yang sangat membantu mengurangi panas pada mesin. Nah, jadi cari oli yang mengandung zat adiktif di dalamnya. Jadi jika sering melakukan rutinitas, maka pilihlah oli yang sangat banyak mengandung zat adiktif. Banyak sekali pilihan oli motor metik yang mempunyai komposisi zat adiktif. Di depan saya ini sudah ada satu produk oli motor metik. Saya tidak memihak kepada salah satu produsen oli ya, tapi ini hanya contoh biar kita bisa langsung memahami oli metik yang harus kita pahami dalam memilih oli untuk motor metik. Nah, di sini sudah ada oli motor metik, di mana di sini sudah menggunakan bahan sintetik. Jadi bukan dari minyak bumi lagi ya, tapi sintetik. Nah, ini sangat bagus kualitasnya untuk digunakan pada motor metik. Nah, karena di dalam sintetik itu sudah terdapat zat adiktif, jadi sangat membantu untuk mengurangi panas pada mesin. Nah, next yang kedua yaitu pilih tingkat kekentalan oli. Setiap oli memiliki tingkat kekentalan masing-masing. Jadi diharapkan pengguna paham mengenai tingkat kekentalan yang cocok digunakan untuk oli motor metik. Nah, di sini sudah ada kode di mana yang menentukan tingkat kekentalan oli. Maaf sekali ya teman-teman semua, ini pakai kamera handphone jadi agak silau. Nah, di sini ada 10 sampai dengan 40. Itu tingginya oli motor metik. Nah, artinya dalam memilih oli motor metik itu disarankan untuk tidak memilih oli yang terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kenapa begitu? Tujuannya agar oli motor metik tidak cepat menguap jika terlalu encer. Sedangkan untuk oli motor yang terlalu kental, terdapat sesuatu yang memberatkan kerja mesin, sehingga oli yang sangat kental itu akan memperberat dari kerja mesin, sehingga tarikan dari motor itu jadi sangat berat. Tujuannya agar tarikannya tetap nyaman dan tidak mudah menguap, kita harus tahu tingkat kentalan oli motor metik yang cocok untuk motor Anda. Ketiga itu perhatikan kode mutu oli. Sangat disarankan untuk memilih oli motor metik menggunakan oli yang sesuai standar kendaraan. Nah, seperti ini sudah sesuai standar kendaraan karena ini digunakan pada salah satu pabrikan motor. Ini sudah sesuai dengan standar mesin yang diproduksi oleh pabrik kendaraan tersebut. Jadi oli ini sudah disesuaikan dengan motor yang diproduksi oleh suatu pabrik. Jadi kita bisa menggunakan oli yang dari bawaan motor saat beli, itu kan mesti ada oli yang sudah disarankan untuk digunakan. Nah, kalau misalkan nanti kita mau ganti dengan oli yang lain, ya boleh-boleh saja. Tidak ada larangan untuk menggunakan oli yang lain. Tapi yang terpenting untuk menggunakan produk yang lain itu menggunakan kode mutu yang sama. Artinya kualitas dan misalkan kualitasnya sama juga, tingkat kentalan juga sama, kandungan di oli tersebut juga harus sama. Lebih bagus lagi jika menggunakan oli yang lebih bagus, maksudnya kandungannya lebih dari yang standar.
Boleh juga menggunakan oli motor matic yang standarnya lebih di atas oli dari bawaan dari dealer. Nah, boleh saja itu. Malah itu sangat disarankan karena dapat membantu performa mesin itu lebih baik. Nah, misalkan Anda ingin menggunakan produk oli motor matic dengan merek lain, itu boleh-boleh saja. Yang terpenting menggunakan kode mutu yang sama atau lebih tinggi. Jangan menggunakan mutu yang lebih rendah dari standar yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan mesin pada kendaraan motor kurang maksimal. Bahkan bahaya bisa membuat mesin menjadi rusak ataupun bisa merusak komponen-komponen mesin yang lain. Yang keempat, perhatikan standar jas oli. Perlu diketahui untuk memilih oli motor matic memang sangat tidak mudah. Salah satu cara yang bisa digunakan yaitu dengan memperhatikan standar jas oli. Nah, standar jas oli ini merupakan standar Japan Automobil Standard Organization. Nah, kalau di sini ini ada dua produk oli. Nah, tapi ini bukan oli untuk motor matic, jadi kita belajar dari mengenal produk lain. Nah, di sini ada beberapa standar. Di sini bukan hanya terdapat standar dari JASO, juga ada standar API. Nah, di sini terdapat standar API. Di sini API. Sorry guys. Nah, API SL. Di sini API itu maksudnya American Petroleum Institute. Nah, jadi ini sudah standar Amerika juga. Sama di sini juga ada JASO MA2. JASO MA2 ini digunakan untuk motor sport. Jadi digunakan untuk motor yang seperti motor-motor dengan kopling. Nah, itu bisa menggunakan JASO MA. Nanti juga ada standar API SM. Nah, jadi kedua oli ini sudah menggunakan standar Amerika. Juga di sini ada kode MB. Nah, jadi ada perbedaan ya. Ini antara oli motorsport ini untuk oli motor matic. Nah, di sini ada kode MB. Nah, ini dikhususkan untuk oli motor matic ya, sobat auto. Nah, di sini ada MA2. Nah, jadi jangan sembarangan kita memilih oli. Nah, sekarang di kemasan sudah tertera bagaimana oli yang digunakan untuk motor matic ataupun untuk motor manual. Di sini sudah ada keterangan di mana oli ini dikhususkan untuk motor matic. Di sini sudah ada gambarnya juga, yaitu digunakan untuk motor sport. Jadi kedua oli ini sudah menggunakan bahan dari sintetik, jadi kualitasnya sudah sangat bagus sekali. Oke, next yang selanjutnya yaitu pilih oli yang original. Satu yang paling penting dalam memilih oli itu harus menggunakan oli yang original. Jangan pernah sekali-kali menggunakan oli campur atau oli palsu. Jangan pernah tergiur dengan harga yang sangat murah ditawarkan oleh suatu produk, karena bisa jadi oli tersebut palsu. Untuk membedakan oli yang asli dan oli yang palsu sebenarnya sangat mudah sekali. Salah satunya dengan melihat dari botol kemasan yang digunakan. Biasanya oli palsu terlihat lebih kusam. Nah, dan juga banyak goresan pada botol kemasan yang pernah dibuka dan sudah tidak tersegel lagi. Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, di sini oli yang sudah pernah dibuka segelnya dan ini yang belum masih tersegel. Nah, jadi ini kemasannya masih rapat ya, sobat auto. Jadi di sini ada segel dari pabrik. Nah, itu masih rapat sekali dari segelnya. Dan ini sudah terbuka. Nah, perbedaannya di sini sudah sangat terbuka. Dan juga ada lecet di sini bisa terlihat ya, sobat auto. Nah, di sini sudah ada lecet. Jadi sangat mudah sekali kan menentukan oli palsu dengan oli yang original. Oke, next yang keenam itu pilih oli yang berkualitas. Oli motor matic sebaiknya pilih oli yang sangat berkualitas, baik dari kualitas bahannya juga kualitas dari performa. Bagaimana oli itu membantu performa mesin menjadi lebih maksimal, juga melindungi mesin dari oksidasi, korosi, karat dan endapan yang dapat di dalam mesin. Tidak dapat dipungkiri jika beberapa masalah tersebut kerap terjadi pada motor matic. Jadi kualitas itu juga sangat menentukan dari performa motor, sobat auto. Jadi untuk memilih oli, khususnya oli motor matic, memang diharuskan
memilih yang sangat berkualitas, karena percuma saja jika menggunakan oli yang tidak memiliki fungsi yang dibutuhkan mesin. Jadi mesin itu juga membutuhkan fungsi dari oli tersebut, bagaimana oli itu dapat membantu kerja mesin lebih ringan, jadi tidak memberatkan dari kerja mesinnya. Seperti itu. Misalkan kita memilih kualitas yang lebih rendah dari kualitas standar bawaan motor kita, itu bukannya bisa menyelesaikan masalah, jadinya malah menambah masalah yang lebih serius pada motor. Oke sobat Auto, itu tips dari saya cara memilih oli motor metik yang harus Anda pahami. Jadi tidak sembarangan ya sobat Auto memilih oli motor metik, karena nantinya akan berpengaruh pada kondisi dari mesin motor metik milik Anda. Nah, semoga tips ini bermanfaat buat sobat Auto semua. Kalau misalkan kalian semua suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom bawah ini. Terima kasih, saya mohon pamit, bertemu di episode saya selanjutnya. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.